Bab 70, di dalam tas. Meskipun Little Yuan Er benar-benar ingin tertawa saat ini, dia menahan tawanya saat dia mencuri pandang ke arah tuannya. Ekspresi Lu Yao setenang danau air yang tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia terus mengelus jenggotnya. Little Yuan Er memandang tuannya dengan curiga. Dia berpikir, guru tidak pernah terlalu sering mengelus janggutnya. Mengapa dia tiba-tiba memiliki kebiasaan ini? Ketika Xiao Shuo melihat Lu Yao tidak membalasnya, dia berkata, "Guru, tolong bantu kami." Pada akhirnya, Lu Yao hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Aku punya rencanaku sendiri." Yuan Er, lihat saja. Little Yuan Er mengangguk. Dia melompat ke arah Xiao Shuo dan memberi isyarat agar mereka pergi. Xiao Shuo merasa tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Lu Yao tidak bisa berkata-kata. Sebagai guru, apakah dia harus mengibarkan panji keadilan untuk berurusan dengan muridnya sendiri? Selain itu, Ming Xin hanya membunuh perampok berkuda, tidak menculik gadis-gadis muda. Jelas bahwa masyarakat umum memiliki pendapat bias tentang pavilion langit jahat. Tidak peduli apa yang dilakukan Evil Sky Pavilion, mereka akan dianggap menyebabkan masalah. Jiang Aijian tidak pergi. Tuan. Tuan? Lu Yao yang masih duduk memandang Jiang Aijian dan berkata, "Jiang Aijian." Jiang Aijian dengan cepat berlari ke arah Lu Yao dan berkata sambil menyeringai, "Aku tahu kamu tidak akan menghalangi aku, Tuan." Wajah keriput Lu Yao kehilangan sedikit ketidakpeduliannya saat dia berkata, "Aku menghabiskan hari-hariku bersembunyi di gunung, dan aku terputus dari dunia luar. Jika kamu bersedia menjadi mata dan telingaku, aku menang, memperlakukanmu dengan tidak adil." Dia ingin membuat dirinya tampak seramah mungkin. Jangan menakut-nakuti orang ini. Bagaimanapun, wajar jika orang yang pemalu menjadi pengecut. Jiang Aijian berkata dengan sikap merendahkan diri, "Tuan-tuan, tolong jangan bercanda. Anda adalah seorang guru Buddha, tentunya Anda tidak membutuhkan orang seperti saya untuk menjadi mata dan telinga Anda. Kamu tidak mau?" Lu Yao bertanya. Perilaku Lu Yao mengejutkan Jiang Aijian. Sepertinya jika dia tidak menyetujui permintaan ini, Lu Yao tidak akan lagi berinteraksi dengannya. Dia mengelus dagunya saat memikirkan ini. Akhirnya, dia berkata, "Tuan, dengan posisi dan kedudukan Anda akan memberi saya semacam kompensasi, bukan? Saya tidak bisa melakukan ini tanpa bayaran." Lu Yao ingat bahwa ada banyak pedang berharga di ruang tersembunyi Evil Sky Pavilion. Dia belum pernah menilai nilai mereka sebelumnya, tetapi dia tidak mengira nilai mereka rendah. Setidaknya, pedang itu cukup bagus. Ini dicocokkan secara merata dengan tanpa nama. Itu mungkin senjata tingkat surga. Akhirnya, dia bertanya, "Apakah kamu suka pedang?" "Hah?" Jiang Aijian bingung dengan non-sekuitur. "Lupakan." Lu Yao bangkit dan berdiri dengan tangan di punggung. Dia berkata perlahan, "Pedang saya telah mengenali saya sebagai pemiliknya, tetapi jika Anda menjadi mata dan telinga saya dapat memberikan Anda 1 atau 2 pedang yang bagus." Jiang Aijian menyeringai lebar begitu pedang yang bagus disebutkan, sepertinya dia telah kehilangan sebagian dari kecerdasannya segera setelah pedang disebutkan. Dia bertanya dengan mata cerah, "Seberapa bagus itu? Tidak lebih lemah dari pedang ganda pria dan wanita." Jiang Aijian menepuk pahanya dan berteriak tanpa ragu-ragu, "Setuju." Lu Yao tidak bisa berkata-kata oleh perilaku Jiang Aijian, tapi dia mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Jiang Aijian sangat gembira saat ini. Dia telah mengumpulkan banyak pedang bagus dalam hidupnya. Ada pedang dengan desain dan pola aneh dari berbagai tingkatan dalam koleksinya. Namun, senjata tingkat surga selalu yang paling berharga. Bagaimanapun, senjata tingkat surga hanya bisa ditemukan, bukan dicari. Dia selalu memiliki bakat bawaan untuk mengumpulkan informasi, pekerjaan ini tidak akan sulit baginya. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling ruangan sebelum bertanya, "Tuan, di mana Anda meletakkan penjahat wanita itu?" Lu Yao menyalak, "Pergilah. Tersesat sekarang." Sebelum Jiang Aijian meninggalkan penginapan, dia meninggalkan Lu Yao dengan cara menghubunginya. Ketika dia meninggalkan penginapan, dia merasa segar. Dia meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. "Berapa lama saya harus melakukan ini? Sepertinya kita tidak membahas jangka waktunya. Bukankah buruk jika saya harus melakukan ini seumur hidup?"
Ini buruk, apakah saya telah ditipu? Apakah saya akan dipukuli jika saya kembali bernegosiasi dengannya sekarang? Di dalam ruangan, Yuan Er kecil berkata dengan jijik, benar-benar orang yang tidak tahu malu. Lu Yu berkata dengan tenang, dia berguna. Yuan Er kecil tahu bahwa tuannya lelah. Dia setengah bangkit dari kursinya dan berkata, aku akan pergi. Setelah Little Yuan Er pergi, dia tidak segera pergi tidur. Dia mengeluarkan dashboard sistem dan menelusuri mal. Di bawah kolom avatar, tidak ada perubahan. Avatar satu-satunya yang dia buka adalah Mighty Four Quadrants. Di alam basis kultivasi, hanya ada memahami tulisan surgawi. Dia hanya bisa perlahan-lahan memperbaikinya, tidak ada jalan pintas untuk ini. Dia memeriksa lagi untuk melihat apakah dia telah membuka kunci senjata atau metode kultivasi. Dia menginginkan antarmuka untuk berubah dan menemukan senjata dan kolom metode budidaya masih merah. Lu Yu bertanya-tanya apakah ini karena basis kultivasinya terlalu rendah untuk membuka kunci senjata dan teknik. Dia menghela nafas dalam pengertian, bagaimanapun, Ji Tiandao masih dalam masa prima ketika dia menerima muridnya. Dia harus berhati-hati agar tidak mengikuti jejak Ji Tiandao. Lu Yu bertanya-tanya apakah Ji Tiandao telah meninggal karena hidupnya telah mencapai akhir dan basis kultivasinya telah mundur. Namun, karena Lu Yu memiliki kartu pembalikan, dia tidak berpikir dia akan memiliki masalah Ji Tiandao. Dia tidak akan mengulangi kesalahan Ji Tiandao. Mengatakan itu, dia memiliki satu masalah. Dia berpikir dengan cemberut di wajahnya, apa yang akan terjadi jika saya terus menggunakan kartu pembalikan? Apakah saya harus merangkak kembali ke dalam rahim ibu saya? Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Namun, mood Lu Yu berubah menjadi lebih baik. Jika dia menggunakan kartu pembalikan setiap tahun saat dia menua, bukankah itu berarti dia akan mendapatkan kehidupan kekal? Dia berpikir, logika ini sempurna. Setelah itu, Lu Yu menarik antarmuka Heaven Liu Riting dan melanjutkan pencariannya untuk memahaminya. Waktu terus berlalu saat dia membenamkan dirinya dalam teks, dan fajar datang tanpa dia sadari. Lu Yu tertidur di tengah jalan membaca. Ketika dia bangun, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa muridnya. Saat dia hendak turun dari tempat tidur, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Nada suara Zhao Shuo tampak lebih tinggi saat dia berkata dengan mendesak, Master. Tolong bantu kami. Penjahat Evil Sky Pavilion telah tiba di kota Runan. Dia menghujani bencana di depan umum. Lu Yu berkata dengan acuh tak acuh dari balik pintu, biarkan dia. Dia tidak akan melakukan kejahatan apapun. Karena dia telah mempercayakan Ming Xin dengan sebuah misi, Ming Xin akan sangat berani jika dia berani melakukan tindakan jahat pada saat ini. Tuan. Penjahat itu pada dasarnya jahat, dan dia terkenal karena tindakan jahatnya. Penjahat itu telah memasuki kota pagi-pagi sekali dan menggantung dua kepala di gerbang kota. Warga terlalu ketakutan untuk keluar dari rumah mereka. Penjahat itu memiliki basis kultivasi yang dalam. Kecepatan dan gerakannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saya khawatir Anda adalah satu-satunya orang di kota Runan yang mampu mengalahkan penjahat, Tuan. Lu Yu menggelengkan kepalanya dan turun dari tempat tidurnya. Setelah melakukan beberapa peregangan sederhana, dia merasa jauh lebih baik. Akhirnya, dia membuka pintu. Ketika Zhao Shuo melihat Lu Yu muncul dari kamar, dia diliputi emosi sehingga dia kesulitan merangkai kalimat. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berkata, Tuan, tolong lakukan sesuatu. Saya mohon atas nama warga kota Runan. Lu Yu tetap diam saat dia menatap Zhao Shuo. Pada saat ini, Yuan Er kecil dan Zhao Yu muncul. Menguasai. Zhao Yu mengenakan jubah putih polos, berbeda dari yang dia kenakan di altar suci. Ayo pergi. Lu Yu melambaikan tangannya. Zhao Shuo berteriak ragu-ragu, Master? Ayo. Lu Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menuruni tangga. Ketika Zhao Shuo mendengar ini, dia sangat gembira. Dia buru-buru mengejar Lu Yu. Dia yakin ini adalah tanda persetujuan Lu Yu untuk membantu. Setelah Zhao Shuo kembali ke kediamannya kemarin, dia telah mendengarkan laporan rinci bawahannya tentang insiden di altar suci. Ketika dia mendengar tentang bagaimana Lu Yu tidak terpengaruh oleh Brahman Lullaby dari kuil kekosongan besar, mengalahkan biksu, Kong Xuan, dan menaklukkan penjahat wanita, dia dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Lu Yu. Dia sama sekali tidak ingin menyinggung perasaan Lu Yu.
Oleh karena itu, dia mengirim pesan ke istana dan memberitahu mereka bahwa tanda kerajaan itu dimiliki oleh seorang biksu Buddha senior. Dia juga memberitahu istana bahwa dia tidak berdaya untuk mengambil token itu. Ketika mereka meninggalkan penginapan, Zhao Shuo menoleh untuk melihat Yuan Er kecil dan Zhao Yu ketika dia berpikir dalam hati, gadis dengan teratai emas di antara alisnya pasti adalah penjahat dia pavilion langit jahat. Dia mengangguk pada dirinya sendiri saat dia melanjutkan alur pikirannya, basis kultivasi master sangat dalam. Dengan dia di pihak kita, tidak perlu takut pada penjahat keempat Evil Sky Pavilion. Kemenangan ada di tas.